yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakan kasihmu, mengasihimu, 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 memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau tidak pernah berubah. Hari ini, kemarin, dan selamanya tidak pernah berubah. 2024 tidak berubah, 2025 tidak pernah berubah. Kasih-Mu tetap sama, kuasa-Mu tetap sama, firman-Mu tetap sama Tuhan. Karena Engkaulah kekal. Kekekalan-Mu itu yang membuat kami mempercayai Engkau. Terima kasih Tuhan untuk semua penyertaan kebaikan Tuhan. Di tahun 2024 Allah yang sama yang menyertai kami. Di 2024 itu juga Allah yang sama yang menyertai di 2025. Karena Engkaulah satu-satunya Allah yang dapat kami percayai, dapat kami andalkan, menjadi jaminan hidup kami Tuhan. Karena kami tahu di luar Engkau kami tidak pernah bisa berbuat apa-apa. Kami hanya bergantung dan mengandalkan Engkau. Dan kami tahu kami ada di tangan yang tepat. Kami ada di tangan yang luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan kami. Kaulah sumber segala sesuatu, Kaulah Bapa yang baik, yang bertanggung jawab dan berdaulat atas hidup kami. Yang membuat kami tidak takut, tidak gentar apapun ramalan dunia. Karena kami bukan berasal dari dunia. Kami berasal dari surga, dan surga yang membackup kami. Apa yang Kau sediakan di surga, itu yang Kau suplai buat kami. Itu yang Kau berikan buat kami. Sehingga kami tidak akan pernah menjadi korban. Korban apapun, korban resesi, korban kegelapan dunia ini. Karena Engkau sudah menetapkan kami menjadi pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Iman kami yang mengalahkan dunia. Kami tidak dikalahkan oleh dunia, tapi iman kami yang mengalahkan dunia. Ajar kami terus terpaut dengan Engkau. Kecenderungan hati kami hanya kepada Engkau. Fokus kami hanya kepada Engkau. Mata kami hanya tertuju kepada Engkau. Jangan biarkan kami didistrak oleh dunia ini Tuhan, sehingga kami fokus kepada dunia dan kami semakin terpuruk dan binasa. Tapi 2025 ini kami semakin mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, habis-habisan, gila-gilaan, mati-matian, sama seperti Engkau mencintai kami. Habis-habisan, gila-gilaan, mati-matian, Kau berikan nyawa buat kami. Terima kasih Tuhan. Di awal tahun 2025 ini, terimalah ucapan syukur kami, terimalah hormat kami, terimalah pujian kami, terimalah kemuliaan yang kami berikan kepadamu. Karena hanya Engkaulah penguasa tunggal atas hidup kami. Engkaulah Tuhan dan Raja kami, baik atas kehidupan pribadi kami, juga atas gereja ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau tidak pernah menyuruh kami menghitung uang kami, tapi Engkau menyuruh kami menghitung kebaikan-Mu. Kau tidak menyuruh kami merenungkan masalah kami, tapi Engkau menyuruh kami merenungkan firman-Mu siang dan malam. Maka itu kami bersyukur kami memiliki Allah yang baik, bahwasanya kasih setia-Mu kekal selamanya. Kami akan dengar firman-Mu Tuhan, kami rindu supaya Roh Kudus menolong kami untuk memberikan hikmat dan wahyu, sehingga kami boleh menangkap isi hati Tuhan, dimerdekakan, diubahkan cara berpikir, pola pikir kami biar selaras dengan firman Tuhan. Sepanjang firman Tuhan dibagikan, nama Engkau ditinggikan dan dimuliakan, dan bahkan tanda-tanda mujizat-Mu menyertai. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang letih lesu dibangkitkan. Terima kasih Tuhan, ambil alih seluruh hidup hamba-Mu, sampaikan apa yang Kau sampaikan kepada hamba-Mu, disampaikan kepada jemaat-Mu dengan jelas. Segala puji, segala hormat
segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berserah, berdoa, dan mengucap syukur. Kita yang orang percaya katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Selamat tahun baru. Amin ya. Tanpa terasa kita sudah di tahun 2025. Amin. Ya, bagaimana kebaikan penyertaan Tuhan di 2024. Ada banyak hal-hal yang terjadi, suka dan duka ya. Ada banyak pergumulan, bahkan mungkin 2024 kita melewati lembah titik nadir, tapi terbukti dan teruji bahwa tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, amin. Ya, kita melihat bahwa kita semakin mengenal siapa Tuhan dalam hidup kita. Dia tidak pernah salah, amin. Selalu rancangannya baik dan damai sejahtera. Tidak pernah dia gagal dalam hidup kita. Mungkin ada banyak pengalaman kegagalan di 2024, tapi percayalah itu bukan ending, itu bukan akhir. Akhirnya harus happy ending, ya kan? Tuhan punya rencana bukan kegagalan, tapi Tuhan rencana haruslah kebahagiaan, damai sejahtera, amin. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang untuk memberikan hidup. Dan hidup itu penuh dengan kelimpahan. Jadi Tuhan ingin supaya kita mengerti bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan hal-hal yang buruk dalam hidup kita. Tapi dia selalu merancangkan hal yang baik. Puji Tuhan, pada waktu doa semalaman akhir tahun mungkin ada beberapa yang sudah ikut ya. Saya sampaikan beberapa pesan Tuhan kepada saya sebagai seorang pemimpin ya Bapak Ibu. Setiap akhir tahun saya selalu datang kepada Tuhan dan saya minta supaya Tuhan memberikan pesan khusus buat jemaat lewat saya. Karena saya pemimpin di tempat ini. Saya sudah sampaikan ada 3 kosakata ya, ada 3 kata yang terus terngiang-ngiang di dalam telinga saya. Ya, kosakata yang pertama untuk tahun 2025, jemaat dengarkan baik-baik. Biar ini menjadi satu acuan ya, satu firman yang bisa kita deklarasikan. Mungkin saya enggak sampaikan dengan firman Tuhannya karena kita punya topik yang lain, tapi saya mau berikan garis besar. Yang pertama, ya, Tuhan bilang bahwa dia itu dapat dipercayai. Apa? Dia dapat banyak orang berkata aku percaya, tapi dalam hatinya dia nggak percaya bahwa Tuhan dapat dipercayai, betul? Ya, tapi Tuhan bilang tahun 2025 apapun keadaanmu, aku dapat dipercayai. Kata Tuhan, aku dapat diandalkan. Jadi Bapak Ibu jangan andalkan yang lain. Tapi percaya bahwa dia dapat dipercayai. Kalau kita berseru dalam kesesakan, kita datang kepada dia, percayalah kita bukan hanya berseru, tapi dia turun tangan, memberikan hari perhentian buatmu. Tuhan akan bilang, kau istirahat, aku yang bekerja. Amin. 2 minggu yang lalu saya sudah sampaikan tentang hari perhentian. 2025 saya semakin yakin apapun problem masalah 2025 makin sulit. Hari awal tahun saja sudah terasa. Saudara lihat di koran, hampir semua tempat wisata di seluruh Indonesia turun hampir 30%. Di Bali, di Lembang tidak macet, betul? Ya, di mana-mana pengusaha hotel rugi, pengusaha sayur mayur rugi, penginapan rugi, villa-villa rugi karena tidak sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Kenapa? Itu bukti bahwa ekonomi semakin sulit, ya. Jadi Bapak Ibu, tidak ada yang lain, kita harus percaya bahwa Allah kita dapat dipercayai. Amin. Andalkan dia. Amin. Yes, ya, jangan sampai kita terdistrak dengan apapun yang ada di dunia. Yang kedua, Bapak Ibu, ya, saya bersyukur. Ini yang kedua ini luar biasa, Bapak Ibu. Mungkin kita harus buka ya, namanya
firmannya ya, Mazmur 94 ayat yang ke-19. Saya harus buka ini supaya saudara mengerti. Mazmur 94 ayat 19. Kita banyak baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburan menyenangkan jiwaku. Kata yang kedua yang Tuhan berikan kepada saya untuk jemaat, aku akan menghiburkan umatku. Yang pertama dapat dipercayai. Yang kedua, aku akan menghibur. Ketika apa? Bertambah banyak pikiran. Amin. Dalam batinku kita tahu bahwa kita tidak bisa terlepas dari semua kesulitan dunia. Karena kita hidup di dua alam, betul nggak? Di dunia dan di alam roh. Dan kesulitan dunia mau tidak mau pasti kita hadapi. Tapi percaya selalu ada penghiburan Tuhan bagimu. Amin. Ya, apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku. Ada banyak persoalan, ada banyak masalah di 2025. Tuhan bilang, aku akan menghiburmu. Amin. Dengan apa? Dengan firman dan kasih setia Tuhan. Engkau akan menjadi orang-orang yang mudah percaya dengan firman. Amin. Ya, Tuhan akan menghiburkan engkau supaya jiwamu tenang. Artinya bahwa Tuhan akan berikan hari perhentian bagimu. Hei, marilah yang letih lesu berbeban berat. Aku akan berikan kelegaan. Amin. Yang kedua adalah penghiburan. Amin. Jadi percayalah kalau engkau capek, lesu, letih, lelah, penat, berat. Di tahun 2025 engkau merasa bahwa aku tidak lagi ada kekuatan berjalan. Deklarasi, Tuhan engkau yang menghiburkan aku. Amin. Dan ketika engkau menghibur anakku, jiwaku disegarkan. Amin. Karena aku mengalami hari perhentian. Amin. Jadi ingat ya, saya sudah sampaikan ya. Jangan engkau mencari pertolongan yang lain. Tidak ada satupun dunia yang sanggup menghibur engkau. Amin. Tapi kalau engkau mencari penghiburan di dalam Tuhan, pasti menyegarkan jiwamu. Yang ketiga, ya, firman Tuhan katakan ya di dalam Mazmur 65 ayat 11 sampai 12, enggak apa-apa ya, satu lagi ya, Mazmur 65 ayat 11 dan 12. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu, jejakmu mengeluarkan lemak. Udah, ayat 11 aja deh. Ya. Tuhan bilang begini, mungkin tahun 2025 ini diramal oleh semua pengamat, bukan hanya ekonomi, bukan hanya politik, perang di mana-mana, China mulai resesi, ya, dalam segala aspek, saudara. Amerika mulai bangkrut, saudara. Semua ekonomi global mengalami masalah, ya. Sepertinya kata peramal, pengamat apapun, bilang tahun 2025 ini adalah tahun yang terburuk dibanding tahun-tahun sebelumnya. Apapun yang dikatakan dunia, ya, Tuhan bilang bahwa justru di tahun-tahun yang dikatakan dunia buruk, aku akan memahkotai tahun ini dengan kebaikan. Amin. Jangan fokus pada hal yang buruk. Amin. Jangan fokus kepada keburukan tahun ini. Tapi percaya justru di tahun-tahun di mana orang berkata ini tahun yang paling buruk, aku akan memahkotai tahun ini dengan kebangkitan. Bicara mahkota, bicara pemerintahan, betul? Kalau kau mempunyai mahkota, kau raja, kau memerintah. Berarti dari awal Januari, Tuhan perintahkan kebaikan dalam hidup kita. Amin. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu. Kebaikan Tuhan. Deklarasi terus firman ini, saudara. Kalau kau sekarang mengalami hal yang buruk, deklarasi Tuhan memahkotai tahunku tahun ini dengan kebaikan Tuhan.
dan jejak Tuhan. Apa itu kebaikannya? Jejaknya mengeluarkan lemak. Bicara kebaikanmu, bicara lemak. Betul? Amin. Tidak akan pernah kekurangan. Apapun. Bukan hanya bicara uang. Amin. Kesehatan, damai sejahtera, sukacita. Amin. Supaya apa? Supaya gerejanya boleh bersinar terang. Di tengah-tengah dunia yang gelap ada sekelompok orang yang punya kehidupan yang berbeda. Yang berkata, aku tidak pernah mengalami keburukan tahun ini. Tapi aku selalu mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Orang akan datang kepada kita dan mereka akan bertanya, minta pengajaran. Oh, terjadilah di dalam nama Yesus. Amin. Jadi Bapak Ibu supaya memudahkan, udah aja 3. Oh, Tuhan dapat dipercayai. Oh, dia pasti menghibur aku. Oh, pasti Tuhan memahkotai aku dengan kebaikan. Apa itu? Kakiku juga akan berjejak lemak. Tidak pernah kekurangan kelaparan. Tidak ada jalan buntu, selalu ada berkat dan anugerah. Amin. Baik, itu apa yang Tuhan sampaikan kepada saya. Mungkin ada beberapa teman yang di Zoom juga tidak hadir ya dalam doa semalaman. Tapi ini yang saya sampaikan biarlah itu menjadi pegangan. Tahun kemarin 2024 kita belajar bagaimana kita perlu posisi ya. Untuk terus percaya, untuk terus mengucap syukur. Dan Tuhan yang berperang, kita diberi kemenangan. Dan kita terbukti ya 2024 di tengah-tengah kesesakan ya. Tenunung, Bang Rengga betul turut ya. Itu kemarin itu ada kalau diceritain satu-satu kesesakannya banyak. Tapi Tuhan yang berperang. Kita diberi kemenangan, amin. Nah percayalah tahun ini Tuhan katakan dia dapat dipercayai. Dia akan menghibur engkau dan tahun ini akan dimahkotai kebaikan dalam hidup kita. Amin. Nah hari ini Bapak Ibu 1 bulan ini kita belajar tentang bagaimana membangun keserupaan dengan Kristus. Jadi 1 tahun ini Penatua diwahyukan untuk bagaimana kita membangun kehidupan kita supaya serupa dengan Kristus begitu ya. Nah untuk minggu pertama ini kita akan belajar tentang rencana Allah melalui Yesus. Kita buka firman Tuhan dari Amsal 16 ayat yang keempat. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari. Jadi Tuhan itu punya tujuan. Saudara ya, Tuhan itu bukan Tuhan yang ngawur. Ya. Tapi Tuhan itu punya tujuan untuk segala sesuatu. Ya, Dia selalu punya tujuan. Bahkan dia juga punya tujuan kenapa dia menciptakan kita. Ya, Tuhan gak asal menciptakan kita saudara, manusia. Tapi dia punya tujuan. Ya, kenapa kita harus tahu tujuan Tuhan menciptakan kita? Karena kalau kita tidak tahu tujuan Tuhan menciptakan kita, maka kita akan berjalan dengan tujuan-tujuan kita sendiri dan kita tidak mengerti ujungnya, betul nggak? Karena kita ini diciptakan, amin. Ya, kita harus tahu tujuannya apa saya diciptakan, betul nggak? Kalau kita nggak tahu apa sih tujuan Tuhan menciptakan saya punya tujuan sendiri, Pak Teguh punya tujuan sendiri, semua punya tujuan, kita nggak ngerti ujungnya, betul nggak? Jadi penting sekali kita tahu apa sih tujuan Tuhan menciptakan saya, menciptakan manusia, ya. Ya mungkin ini firman yang sering didengar. Saya berdoa supaya firman Tuhan ini diwahyukan lebih kuat lagi. Kita buka Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Saya akan bacakan ya pelan-pelan ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita.
supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Sampai di situ dulu. Saya mau bawa saudara-saudara kembali dengan imajinasi kita melihat bagaimana pada awal mulanya Tuhan menciptakan segala sesuatu. Saya percaya bahwa pada hari ke-6 ya Tuhan mulai menciptakan manusia. Tapi sebelumnya Tuhan mulai menciptakan terang, betul nggak saudara ya? Menciptakan tumbuh-tumbuhan, menciptakan binatang. Nah, dia ciptakan semuanya ini, kemudian pada hari ke-6, setelah semuanya berkata segala sesuatu indah, barulah diciptakan manusia pada hari ke-6. Ya, nah saudara, pada waktu hari pertama sampai ke-5, saya percaya bahwa Tuhan itu menciptakan dengan wewenang. Jadilah, betul nggak? Ya, dengan wewenang dia sebagai pencipta. Ya, makanya kalau saudara lihat dari ayat sebelumnya, ya, dia berkata jadilah terang, jadilah cakrawala, jadilah tumbuhan, jadilah binatang lewat wewenang dia. Betul nggak? Sebagai pencipta, sebagai Tuhan. Tapi kita lihat di hari ke-6, Tuhan bukan menggunakan wewenangnya. Pada waktu hari ke-6 dia menciptakan manusia, Tuhan menggunakan perasaannya. Saudara bisa tangkap? Amin. Saya mau lihat begini loh. Engkau dan aku itu luar biasa. Amin. Ya. Dia itu ingin supaya dia istilahnya gini. Saya mau bikin istana dulu. Ya. Saya persiapkan segala sesuatu lebih dahulu. Sebelum saya ciptakan manusia. Karena saya ingin semua ini untuk manusia. Saudara bisa tangkap? Jadi saudara, kalau saudara masih nggak percaya sama Tuhan, bahwa Tuhan pelihara saudara, itu saya nggak masuk di akal. Karena pada waktu penciptaan saja, dia melakukan hari pertama ke-5 itu hanya mempersiapkan sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Amin. Jadi saya nggak yakin Tuhan nggak pelihara kita, begitulah. Karena desain pertama saja, dia ciptakan segala sesuatu untuk manusia. Amin. Dan dia gunakan wewenangnya. Tetapi hari ke-6 dia tidak lagi menggunakan wewenangnya. Dia tidak berkata jadilah. Tapi berfirmanlah Allah. Baiklah kita. Mulai perasaan dia. Saya mulai berpikir gini, ini pengantarnya sudah nih. Sekarang kita yang utama. Ya kan? Siapa? Manusia. Maka itu dia berbeda cara menciptakan juga saudara. Ya, dia tidak gunakan wewenangnya. Tetapi dia berkata baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Bicara gambar itu bicara benih ilahi. Saudara, kenapa? Karena dia tahu bahwa pada waktu menciptakan manusia, bukan lagi wewenangnya yang berbicara, tapi perasaannya. Dia ingin manusia segambar dengan dia, supaya bisa bersekutu, supaya dia bisa menjadi objek kasih Tuhan. Betul nggak? Harus segambar. Apa artinya? Benih ilahinya diberikan kepada kita. Ya, serupa berbicara tentang memiliki pikiran dan karakter Kristus. Ya, segambar, memiliki benih ilahi, serupa, bicara tentang pikiran dan karakter Kristus. Ya, supaya apa? Supaya manusia dikatakan ya, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak
dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saya mau supaya saudara bisa tangkap bahwa tidak mungkin dia tidak ada di pihak kita. Betul? Betul enggak saudara? Dalam penciptaan saja, dia sudah buat sedemikian rupa supaya engkau yang terutama. Betul? Supaya manusia yang terutama. Dia tidak gunakan pemenang, tapi dia gunakan hidupnya untuk menciptakan engkau. Tidak mungkin ada di pikiran Tuhan harus menghancurkan engkau. Bahkan justru semuanya untuk kebutuhan kita. Betul? Istilahnya dia ciptakan istana buat saudara dan saya. Semua kebutuhan kita itu diciptakan sama Tuhan dari hari pertama sampai hari 5. Saudara harus tangkap itu. Jadi dia Allah yang dapat dipercayai. Amin. Karena dari sejak semula dia sudah menganggap kita yang utama. Yang menganggap kita segambar, serupa. Semuanya diberikan untuk kita. Jadi tidak pernah dia punya rencana untuk menghancurkan kita. Amin. Dia selalu ada di pihak kita. Amin. Kasihnya. Ya. Ya. Bukan dia kurang kasih saudara. Dia tidak ciptakan saudara karena supaya lengkap kasih Tuhan. Bukan. Dia penuh kasihnya. Dia bersekutu setiap hari kita. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Justru dia ciptakan manusia supaya manusia jadi objek kasih. Betul nggak? Menjadi tempat di mana dia menyalurkan kasihnya. Betul? Dan saya percaya itu kebaikan. Amin. Ya, itu tujuan Tuhan. Supaya apa? Supaya manusia berkuasa. Ya, berkuasa atas apa? Seluruh bumi. Ya, atas seluruh ciptaannya. Itu poin pertama Bapak Ibu. Tujuan Tuhan menciptakan kita segambar, serupa, supaya kita berkuasa. Nah saudara, kalau kita tahu tujuan Tuhan itu, jangan punya tujuan yang lain. Betul nggak? Amin. Selama engkau tidak inline dengan penciptamu, engkau pasti kacau. Betul nggak? Kau pasti punya jalan, udahlah kegelapan, kesia-siaan. Betul nggak saudara? Kita harus inline-kan tujuan hidup kita dengan tujuan pencipta kita. Betul? Amin. Ya, untuk itulah makanya Tuhan berkata bahwa dia punya tujuan dalam segala sesuatu. Dia nggak asal menciptakan saudara. Ya, ada banyak orang Kristen lahir baru tapi nggak ngerti tujuan Tuhan atas hidupnya, betul? Sehingga kalau saudara tanya apa tujuanmu? Ya, saya bisa beli rumah, anak-anak saya sehat, saya sudah bahagia. Kalau semua oke, saya bahagia deh. Anak saya punya rumah satu-satu, mereka berpangkat, gelarnya banyak. Ya, kayaknya saya sudah happy. Ya. Orang lahir baru belum tentu loh dia punya tujuannya Tuhan, betul? Ya. Kalau saya pikir kalau untung saya 30%, 40% ya saya baiklah. Ya kalau hidup saya aman, saya nggak suka bertengkar sama istri, sama anak. Ya saya pasti udah oke lah. Kalau saya punya uang di deposit untuk 7 turunan ya saya oke lah. Saudara, anak Tuhan banyak yang punya tujuan, banyak, betul? Saya hari ini mau katakan kepada saudara, tujuan saudara itu untuk menjadi segambar, serupa, dan berkuasa. Itu. Nah tujuan kita harus disamakan dengan tujuan Tuhan. Tapi saudara di perjalanan, rupanya gambar dan rupa Tuhan rusak oleh karena dosa, ya. Ini sebenarnya cerita-cerita tentang penciptaan, saudara ya. Kita lihat di Roma 3 ayat 23.
Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena semua orang telah berbuat dosa. Dan saya bisa sederhanakan. Karena gambar diri dan rupa Tuhan atas manusia rusak oleh karena dosa. Betul nggak? Ya. Jadi sepertinya tujuan Tuhan gagal. Sepertinya. Ya kan? Kenapa? Karena rupa dan gambar Tuhan rusak. Kenapa? Rupa bicara benih ilahi. Tidak ada lagi benih ilahi pada manusia sekarang. Yang ada benih dosa. Betul nggak? Karakter bicara pikiran, bicara serupa, bicara pikiran dan karakter Kristus. Tetapi tidak ada lagi pikiran dan karakter Kristus karena pikiran dosa dan karakter dosa yang ada. Betul nggak? Ya, bagaimana mungkin manusia berkuasa? Gak mungkin, betul? Tujuan Tuhan seolah-olah gagal. Maka itu topiknya hari ini, rencana Allah melalui Yesus. Ya. Tapi sekali lagi apapun yang dibuat oleh iblis dalam hidupmu tidak pernah bisa mengagalkan tujuan Allah dalam hidupmu. Amin. Bukti bahwa Tuhan memberikan Yesus untuk kembali. Amin. Kita boleh serupa dan segambar dengan Bapa, ya, untuk kembali gambar diri kita, jati diri kita pulih oleh karena Yesus yang mengubah kembali benih dosa, dikembalikan lagi benih ilahi, betul? Amin. Sehingga kita punya pikiran Kristus. Kita punya karakter Kristus. Nah jadi Bapak Ibu, tujuan kita sekarang itu bagaimana? Kalau benih ilahi saudara semua sudah punya sekarang oleh karena Yesus, betul? Ya kan? Yesus, karena kita percaya kepada Yesus, Dia yang menebus dosa kita. Dosa sudah dikalahkan, benih dosa sudah dicabut. Kita tidak lagi berdosa lagi, kita sudah memiliki benih ilahi, kita sudah menjadi segambar, tapi belum serupa. Betul nggak? Serupa bicara pikiran dan karakter Kristus. Kenapa harus pikiran dan karakter Kristus? Karena Kristuslah selama di dunia Dia mencerminkan Bapa. Amin. Ya. Nah, sekarang bagaimana tujuan kita? Tujuan Tuhan sekarang rindu untuk kembali manusia ini sesuai dengan tujuan yang awal, yaitu serupa dan segambar dengan Kristus supaya dapat berkuasa. Jadi tujuan hidup saya harus di-inline-kan dengan Tuhan. Hari ini saya tidak lagi rusak, benih ilahi sudah ada pada saya. Tujuan hidup saya harus serupa dan segambar dengan Kristus supaya saya bisa berkuasa. Amin. Saya selalu bilang orang Kristen belum tentu lahir baru. Orang lahir baru belum tentu memiliki pikiran dan karakter Kristus. Betul nggak? Ibadah baik, betul nggak? Tapi bukan hanya ibadah, betul nggak? Orang merasa suci soleh kalau sudah ibadah, ya. Padahal belum tentu. Pikiran dan karakter Kristus itulah yang penting. Karena sejak awal Tuhan ingin kita segambar. Amin. Jadi rencana Allah melalui Yesus supaya kita kembali dalam tujuan Allah yang awal, serupa dan segambar supaya kita berkuasa. Saudara, Tuhan kita itu nggak pernah menyerah. Betul nggak saudara? Ya. Sebenarnya kalau dipikir, udah aja Dia ciptakan manusia yang baru. Ya udah rusak, udahlah. Ya, beberapa kali Dia bisa kok ciptakan yang baru. Dia maha. Tapi Dia bukan Tuhan yang seperti itu. Ya, Dia buktikan bahwa
dia tidak pernah gagal. Amin. Dia tidak pernah gagal. Sekalipun iblis mencoba untuk menggagalkan rencananya, tujuannya terhadap manusia, Tuhan bilang bahwa aku tidak pernah gagal. Aku tidak pernah menyerah. Aku akan terus melakukan untuk kembali ya manusia segambar dengan Tuhan. Maka itu saudara, kalau kita lihat Efesus 2 ayat 10, kita lihat. Kita baca sama-sama. Efesus 2 ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Karena kita ini diciptakan dalam Kristus Yesus untuk dan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya saudara, kalau kita perhatikan di sini bahwa kita ini buatan Allah, handmade, bukan pabrikan, betul nggak? Jadi bukan sama, tapi unik satu dengan yang lain. Maka itu jangan pernah berpikir saya mau jadi orang seperti itu. Saya mau jadi seperti Mbak Yus. Bukan, kita ini buatan Allah. Kalau namanya handmade itu berbeda satu dengan yang lain. Beda dengan pabrikan, massal yang sama, betul nggak? Setiap orang unik di hadapan Tuhan. Diciptakan, kenapa diciptakan kembali dalam Kristus Yesus? Betul nggak saudara kalau kita lihat di situ? Kan dulu diciptakan pada hari yang ke-6. Ya. Karena sudah gagal, diciptakan kembali dalam Kristus Yesus. Karena benih ilahi itu kembali dihadirkan lewat kematian Kristus. Betul? Maka itu dikatakan karena ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk melakukan pekerjaan yang baik. Saudara. Jadi kita sudah dicipta ulang dengan benih ilahi kembali. Ya, pulih. Ya. Nah, saudaraku, Tuhan dari pihak Tuhan, dia akan terus proaktif. Ya, mungkin saudara tidak aktif. Ya, saudara mungkin malas. Saudara, tapi percaya Tuhan akan proaktif. Amin. Untuk mengembalikan saudara bukan hanya segambar tapi serupa dengan dia. Karena segambar itu hanya benih ilahi. Tapi serupa kita harus memiliki pikiran dan karakter. Dia akan proaktif. Ada banyak anak Tuhan tujuannya cuma lahir baru. Belum cukup. Betul nggak? Lahir baru bicara benih ilahi. Betul? Tapi kita harus segambar. Baru serupa. Nah, saudara, tujuan kita bukan hanya sekedar lahir baru masuk surga. Tapi tujuan kita serupa dan segambar. Dan Tuhan akan proaktif untuk mengembalikan saudara. Untuk serupa dan segambar. Meskipun saudara tidak sadar, saudara menentang, saudara lari, saudara pergi ke ujung bumi. Tuhan akan kejar. Amin. Karena firman Tuhan tidak pernah gagal. Saya selalu mendengar kesaksian. Ya, ada seorang mahasiswa sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dia pergi ke Jakarta, memenuhi ambisi dia, pontang-panting, menjadi orang terkenal dan segala macam. Oh, belasan tahun kembali. Dia katakan, oh Tuhan, aku kembali. Tuhan gak pernah mikirin tentang waktu. Dia proaktif untuk kembalikan kita. Dia tidak pernah gagal. Amin. Kita harus tahu itu. Ya. Bukan berarti ya kalau gitu saya pergi aja ke Mesir deh. Toh Tuhan proaktif. Oh. Ada dua pilihan saudara. Memang Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan proaktif. Tapi kehendak bebasmu bisa membinasakan. Betul nggak? Ya, kita bukan robot. Ya. Maka itu Tuhan katakan di Roma 8 ayat 28 sampai 30. Roma 8 ayat 28. Ya. Saya akan bacakan buat saudara ya. Roma 8 ayat 28 sampai 3. Kita tahu sekarang, ayat 28 dulu ya. Kita tahu sekarang bahwa
Apa saudara, kita baca sama-sama deh. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi saudara, Tuhan proaktif. Dia tahu pergumulan hidupmu A sampai Z, dan Dia bekerja dalam segala sesuatu yang kau gumulkan. Amin. Karena Tuhan ingin kau segambar dengan Dia. Amin. Maka itu kalau kau punya masalah saudara, misalnya kau kehilangan uang, jangan kau pikirkan kehilangan uangnya, betul nggak? Tapi apa Tuhan yang kau bentuk dalam hidupku, betul nggak? Uang bisa kembali, Tuhan pasti. Karena Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ada banyak ketika orang kehilangan, kita punya masalah, proses, dia fokus pada masalahnya. Betul nggak? Tapi dia nggak fokus pada apa Tuhan yang kau, kebaikan apa yang Tuhan ajar dalam hidup saya. Kenapa? Karena Tuhan ingin jadikan kita segambar dengan Dia. Karena percayalah bahwa segala sesuatu Tuhan bekerja supaya kita memiliki karakter Kristus. Amin. Ya. Apapun peristiwa dalam hidupmu, jangan fokus pada masalahnya. Tapi katakan, kebaikan apa Tuhan yang aku harus pelajari sehingga aku berubah karakterku seperti Kristus. Amin. Pasti ada yang baik setelah ini. Betul nggak? Kalau saudara terus pikirkan yang buruk, ya pergumulanmu, saudara tidak akan pernah segambar dengan Kristus. Jadi Tuhan proaktif untuk apa? Untuk bekerja. Ya, saudara mungkin berpikir, aku nggak lihat Tuhan bekerja. Tuhan bekerja, men. Banyak orang berpikir, saya nggak ada lihat tuh Tuhan bekerja. Ya, tapi percayalah saudaraku, firman Tuhan berkata, Dia turut bekerja. Dalam apa? Dalam segala sesuatu. Ya, segala sesuatu yang kau alami. Saudara, seorang bilang, satu-satu Yesus sobatku yang setia, yang tak pernah tinggal. Orang biasa nyanyi kayak gitu. Tapi saya ngalamin saudara, saya tuh hari-hari gak pernah takut. Karena kayaknya saya berjalan bersama dengan Dia, saya gak pusing, saya kehilangan apapun saudara. Mungkin orang bilang naif ya. Ekstrem kayak begitu. Tapi karena saya tahu bahwa Tuhan dari A sampai Z turut bekerja. Amin. Dalam segala sesuatu. Dari bangun pagi, dari saya punya masalah, saya punya persoalan. Tuhan turut bekerja. Ngapain Dia? Tuhan ngapain? Dia ngubah semua keburukanmu menjadi kebaikan. Supaya engkau segambar dengan Kristus. Amin. Jadi jangan kau merasa lonely, kesepian, merasa semua orang tidak peduli dengan saya, orang gak mengasihi saya, seorang-orang itu aja yang dikasih. Kau menuntut orang mengasihimu, kau menuntut gembala mengasihimu, kau menuntut ini. Karena semuanya tidak turut bekerja atas hidupmu. Tapi Tuhan turut bekerja, men. Dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Apa sih kebaikan? Perubahan pola pikir. Supaya kita sama sekarakter dengan Kristus. Ketika kita punya masalah, respon seperti Kristus. Ya. Makanya jangan takut dengan segala sesuatu. Kenapa? Karena Tuhan turut. Saya bilang saya sudah kasih tahu ya, waktu saya Pak Firman di BTC yang saya dikejar sama seorang ibu yang nangis-nangis, saudara, yang dia punya anak ABK. Waduh, kalau saya lihat, saya sampai berhenti karena waktu itu saya harus pergi ke sini, harus rapat dan segala macam, saudara. Kalau dipikir, aduh, udahlah saya tinggalin aja. Saya nggak tega, saudara. Kenapa? Dia nangisnya sampai, aduh Bu, bisa nggak Bu, saya konseling Ibu. Akhirnya saya harus mojok gitu ya. Dia udah sepertinya begini.
Kenapa sih Tuhan ciptakan saya seperti ini? Kenapa sih Tuhan begini? Kenapa keburukan terus? Oh, saya udah gak punya uang. Ini anak bagaimana? Saya udah gak kuat. Bu, saya udah capek. Capek. Seolah sepertinya Tuhan tidak turut bekerja. Saya bilang sama dia, Bu, coba jangan pikirin dulu yang buruk-buruk. Saya mau tanya sama ibu. Ibu percaya enggak bahwa dia tidak pernah merancangkan yang buruk? Ibu percaya enggak bahwa Tuhan selalu mencatat dalam kitab kehidupan ibu yang baik-baik saja? Percaya, sudah renungkan itu. Tapi, kenapa saudara? Karena kita tidak mempercayai Tuhan bahwa dia turut bekerja. Amin. Sepertinya tidak bekerja. Ya, suaminya dipanggil saudara, anaknya yang lagi tantrum dibawa, kita doain sama-sama. Saya berdoa supaya dia mengalami perubahan pikir, betul? Ya. Kadang kita merasa bahwa Tuhan gak bekerja, bahkan Tuhan membiarkan, bahkan Tuhan menjadikan semua buruk. Itu tipu daya setan. Amin. Karena saudara tahu pada waktu penciptaan, Tuhan tidak gunakan wewenangnya, tapi Tuhan gunakan perasaannya. Tidak mungkin saudara sedih, dia tidak ikut sedih, betul? Tidak mungkin saudara letih, dia tidak ikut merasakan, betul? Tidak mungkin. Maka itu dia selalu ingin dalam otak Tuhan itu berpikir, engkau yang istirahat, aku yang bekerja. Setiap hari Tuhan rindu memberikan hari perhentian buat saudara. Biar aku yang bekerja, karena dia Bapa yang baik. Seorang Bapa di dunia aja, dia nggak pernah melihat anaknya yang sakit dibiarkan, betul? Tapi karena pola pikir kita yang tidak segambar, yang hanya keburukan yang kita pikirkan, tidak bisa menangkap. Nah, hari ini saudara harus percaya bahwa Tuhan turut bekerja. Amin. Dalam segala sesuatu. Percayai dia. Mungkin kau belum lihat, percayai dia. Amin. Dia akan mendatangkan kebaikan. Bagi apa? Bagi mereka yang mengasihi dia, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jangan lupa juga, bagi orang yang mengasihi dia, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalau bukan dia tidak mengasihi dan tidak terpanggil dengan rencana Allah, ya tidak berlaku ayat ini, betul? Ada bagian kita, yaitu mengasihi dia. Ya, jadi Tuhan sangat proaktif untuk kembali lewat Kristus, lewat Yesus. Ayat 29. Ya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung Kristus ya, di antara banyak saudara. Jadi tadi saya sudah bilang bahwa kita ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran Yesus Kristus yang nyata kita lihat ya. Ya, terus ayat 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula siapa? Saudara dan saya, betul nggak? Mereka itu juga dipanggilnya siapa? Saudara dan saya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Kalau kita lihat di, itu kata-kata yang bukan kita yang aktif, tapi Tuhan yang aktif, betul? Amin. Dia yang proaktif. Dia yang terus melakukan segala cara supaya kita dimuliakan. Kembali segambar dan serupa dengan dia supaya kita berkuasa. Jadi bagaimana menaklukkan dunia ini? Gak usah mikir bagaimana caranya. Tapi udahlah segambar dan serupa. Saudara, saya diingatkan Tuhan. Ketika engkau kembali terus menerus. Pola pikir diubahkan segambar serupa. Kau berdoa untuk orang apapun, dia akan sembuh. Amin. Karena kita berkuasa atas sakit penyakit. Amin. Ya,
Tapi kalau kita tidak segambar dan serupa, tidak terus proses untuk perubahan kepada Kristus, kita tidak pernah punya kuasa dan memerintah bersama dengan Tuhan. Jadi saudara, Bapak, Ibu, kita harus mengerti Yesus dahsyat. Yesus, Tuhan punya rencana. Allah melalui Yesus dahsyat dan luar biasa mengembalikan kita kembali serupa dan segambar untuk berkuasa. Dia pakai segala sesuatu untuk membentuk kita, untuk membuat pola pikir kita, karakter kita sama dengan Kristus. Dia yang proaktif, memilih, membenarkan, bahkan memuliakan kita. Nah, bagian kita apa? Bagian kita, Lukas 10 ayat 27, ini ayat yang terakhir ya. Lukas 10 ayat 27. Lukas 10 ayat 27. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, apa sih bagian kita? Tuhan gak tuntut banyak kok sama kita, betul gak? Gak tuntut. Tuhan hanya mau bahwa saudara mengasihi dia habis-habisan, gila-gilaan, mati-matian. Itu aja. Amin. Bagian kita mengasihi dia dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi kita. Ya, itu saja modal kita. Tuhan yang proaktif. Bagian kita hanya mengasihi dia, mencintai dia. Maka itu saudara, ukur kadar cintamu bukan setiap bulan sekali, tapi setiap hari, betul nggak? Kalau kau cinta habis-habisan, gila-gilaan, mati-matian, kau nggak akan sulit untuk beribadah, datang komsel, datang, betul nggak? Semua didorong oleh kasih Tuhan. Tapi kalau kau tidak mengasihi habis-habisan, kau akan hitung-hitungan. Orang yang mulai hitung-hitungan, kadarnya mulai turun. Selalu punya banyak alasan. Betul nggak? Saya dulu kalau ngukur kadar cinta pacar saya gampang. Dulu pacar saya di Cimahi kan. Ya seorang udah tahu lah semuanya. Kalau pertama-tama, waduh. Mau berapa jam pun ditempuh. Kalau udah gitu, besok aku ada acara, kau bisa nganter nggak? Aduh, sekarang muter ya kalau lewat tol ya. Aduh, mulai hitung-hitungan saudara. Saudara tahu, oh dia udah mulai turun nih mencintai saya, betul? Gampang kok, betul nggak saudara? Mulai hitung-hitungan. Kamu bisa nggak ya beliin besok gini-gini? Aduh, kamu bisa nggak ya beli sendiri? Dulu, nggak usah suruh juga dia pergi sendiri. Berusaha menyenangkan hati saya. Suami istri bisa ukur kadar cinta istrimu, suamimu, betul? Maksudnya gini, bagian kita itu cuma mengasihi Tuhan kok, betul nggak? Jadi ya itu aja lah, kita ukur aja. Hari ini saya mengasihi Tuhan nggak sih? Gitu. Kadar cinta saya bagaimana sih saya mengasihi Tuhan? Jangan kita bilang, dulu saya kasih mula-mula. Seharusnya setiap hari kasih mula-mula, betul nggak? Karena Tuhan bilang kok nggak boleh panas, nggak boleh dingin, nggak boleh suam, harus panas, betul? Jadi coba bagian Tuhan tuh banyak yang dikerjain, betul? Untuk membuat kita kembali kepada citra Tuhan. Bagian kita hanya mengasihi dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Masa sih? Gitu aja kita masih harus hitung-hitungan. Itu namanya orang yang tidak tahu berterima kasih, betul nggak? Tuhan sudah begitu luar biasa. Ya, jadi ya ukurlah setiap hari. Gimana kadar cinta saya kepada Tuhan. Kalau sudah mulai males saat teduh, berarti turun nih kadar cinta. Mulai males berdoa, mulai males baca firman, mulai sibuk dengan banyak hal. Dan sedikit untuk Tuhan, mulai turun itu. Saudara, seberapa besar kasihmu membuat seberapa besar Tuhan bisa bekerja fleksibel buat hidupmu, betul? Iya kan?
Kenapa orang begitu sulit Tuhan bekerja? Karena nggak ada kasih dia kepada Tuhan, betul? Dia nggak punya space, bener? Nggak punya ruang untuk melakukan banyak hal dalam hidupmu karena engkau menahannya, betul? Ngerti ya? Semakin kau berikan tempat yang lebar. Nah kalau ada hujan, saudaraku, hujan berkat lah. Tiba-tiba dari pesawat Tuhan, ada seorang pengusaha Raffi Ahmad kirim lah, sebar uang ratusan ribu. Saya nggak yakin itu si Teguh bawa secentong, betul nggak? Iya kan? Kalau disebar uang pakai pesawat ratusan ribu. Pasti saudara akan ambil tempat sebesar-besarnya, betul nggak? Terus saya bisa mendapatkan banyak. Bahkan lebih dari yang lain. Demikian juga kasih Tuhan. Betul? Selama kau menahan kasihmu untuk Tuhan, sedemikian kecil lah Tuhan bekerja atas hidupmu. Betul? Bukan karena Tuhan nggak mau bekerja, kau batasi Tuhan dengan kasih. Tapi kalau kau kasih Tuhan habis-habisan, dia punya ruang yang banyak untuk bekerja atas hidupmu. Enggak heran kau akan mengalami mujizat, mengalami terobosan. Amin. Maka itu Tuhan katakan ya sudah kasih aku aja kerjaanmu. Ukur kadar cintamu kepadaku setiap hari. Betul gak? Pastikan kadar cintamu terus berkobar-kobar. Makanya Tuhan bilang janganlah kerajinanmu kendor. Saudara tahu kendor? Kendor itu kalau saya punya celana, melorot gitu kan. Nggak pernah aman, nyaman, kendor. Semuanya berkurang gitu. Janganlah kerajinan kamu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layan. Hanya orang yang rohnya menyala-nyala yang bisa layani Tuhan. Bagaimana membuat rohnya kasih yang begitu besar kepada Tuhan. Karena dia yang proaktif. Dia yang melakukan banyak hal. Kita hanya mengasihi dia. Amin. Maka itu saudaraku, marilah kita punya tujuan Tuhan dan kita mengasihi dia dengan habis-habisan. Tahun 2025 apapun yang terjadi, cinta Yesus selamanya. Amin. Hanya dia. Belahan jiwa dambaan hati. Apalah julukannya yang saudara mau ya, kekasih hati dan segala macam. Pastikan dia yang terutama dalam hatimu, yang nomor satu di hatimu. Saya percaya kau akan alami terobosan, mujizat dan segala sesuatu mendatangkan kebaikan dalam hidupmu. Baik, kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Saya mengucap syukur karena Engkau menciptakan kami istimewa. Kau tidak gunakan wewenangmu, tapi lewat perasaanmu Kau bentuk kami dengan kasihmu. Kau ciptakan kami segambar dan serupa dengan Engkau, supaya kami boleh berkuasa, bukan dikalahkan oleh dunia, tapi kami mengalahkan dunia. Bagian kami Tuhan, kami mengasihi dia, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kuat. Terima kasih. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku, memberikan hidupku sebagai ganti dosaku karena kasih
kasih Tuhan, Engkau punya tujuan yang besar dan mulia atas hidup kami. Manusia, Engkau rindu kami seperti serupa, segambar, dan berkuasa di dunia. Kami mau samakan tujuan kami dengan tujuan Tuhan. Kami rindu diproses, dibentuk Tuhan. Kau sudah menjadikan kami serupa. Ada benih ilahi dalam hidup kami. Bagian kami sekarang untuk menjadi segambar dengan Kristus. Memiliki pikiran dan memiliki karakter Kristus. Maka itu kami rindu sekali diproses, dibentuk. Karena kami yakin dan percaya bahwa Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu hidup kami. Engkau peduli. Mungkin kami tidak lihat Engkau bekerja, tapi firman-Mu berkata Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu yang kami alami Tuhan. Supaya kami mengerti cara pikir Tuhan. Supaya kami mengerti karakter Kristus. Supaya kami mengerti kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur Engkau tidak pernah menyerah. Engkau tidak pernah gagal atas hidup kami. Demikian rupa Engkau proaktif untuk membenarkan dan memuliakan kami. Supaya tujuan awal itu terjadi. Kami menjadi berkuasa, memerintah bersama dengan Engkau, menggembalakan bangsa-bangsa dengan Tuhan. Maka itu kami rindu Tuhan mencintai Engkau. Bagian kami mengasihi Engkau, tidak hitung-hitungan dengan Engkau. Kami habis-habisan dengan Engkau, gila-gilaan dengan Engkau, mati-matian dengan Engkau. Karena itulah yang membuka ruang Kau bekerja sedemikian rupa atas hidup kami. Jangan biarkan kami tahan Kau bekerja Tuhan. Karena kasih kami yang padam, karena kasih kami yang suam. Tapi biarlah hari demi hari kadar cinta kami kepadamu semakin besar, semakin besar. Segenap hidup kami, akal budi kami mencintai Engkau. Kau yang terutama, yang utama, nomor satu dalam hidup kami. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Kami tidak pernah tukar dengan apapun. 2025 ini, bahwa kadar cinta kami semakin besar. Tidak ada yang bisa menggantikannya. Bukan juga persoalan kami, bukan juga masalah kami yang menggantikan Tuhan. Tapi kami mau pastikan, kami mau mengasihi Kau lebih sungguh, lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudaraku angkat kedua belah tangan. Terimalah berkat Tuhan. Percayalah 2025 Engkau tidak pernah sendiri. Engkau tidak pernah kebetulan diciptakan. Tapi Engkau diperhitungkan secara akurat. Karena Tuhan pakai perasaan, Tuhan pakai semua yang Dia miliki untuk menjadikan engkau begitu berharga dan mulia di hadapannya. Jangan pernah merasa engkau sendiri, karena Tuhan selalu ada di pihakmu. Percayai Dia, Dia terus akan pelihara engkau. Dia tidak pernah tinggalkan engkau, karena Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan atas hidup. Jangan pernah berpikir buruk tentang Tuhan, karena Dia tidak pernah merencanakan yang buruk atas hidupmu, tapi Dia merencanakan kebaikan. Tuhan rindu engkau kembali segambar dan serupa, supaya engkau berkuasa, memerintah, mengalami kemenangan, terobosan, mujizat, menjadi terang, menjadi garam, menghadirkan kerajaan Allah, menjadi tanda ajaib, menjadi tanda alamat. Hidupmu seperti rembang tengah hari, dan engkau dicari banyak orang, karena hadirat Allah penuh atas hidupmu. Jati dirimu penuh dengan Kristus atas hidupmu, dan kau akan berkuasa. Pulanglah dengan damai sejahtera, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kasih setia Tuhan tidak pernah habis. Apapun yang kau lakukan berhasil. Keluargamu, anakmu, semuanya berhasil. Karena Tuhan merancangkan yang baik. Dan damai sejahtera, sukacita yang melampaui segala akal, itu memerintah atas hidupmu. Dan Roh Kudus yang dimateraikan bagimu, itu yang menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita katakan sama-sama, amin.